Hari Minggu berjalan santai, jalan-jalan ke Museum Mandiri. Sebelum wawancara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jessi Silana Wongso Diharjo, saya Putri Pariwisata Indonesia 2020 DKI Jakarta 3. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Gumilar Ekalaya bertema promosi pariwisata DKI Jakarta selama pandemi COVID-19 melalui digital tourism. Ya, Pak Gumilar, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, terima kasih Mbak Jessi udah datang ke kantor kami. Nah, langsung saja nih saya mau bertanya nih ke Pak Gumilar. Apakah yang dapat diberikan oleh media terhadap kondisi pariwisata DKI Jakarta sekarang ini untuk memberikan semangat pariwisata Indonesia? Ya, memang di tengah pandemi COVID saat ini tentunya peran media itu sangat dominan ya. Betul. Kita juga dalam memantau perkembangan sehari-hari, baik itu terkait dengan pandemi, terkait dengan berita-berita aktual, bahkan juga berita dari sektor pariwisata, semuanya kita melihatnya sudah ke handphone ya, ke gadget, ke media. Memang sekarang media online ini kan yang sedang booming ya. Nah, tentunya kita sangat berharap tentunya media ini dapat memberikan informasi-informasi selain dari sisi kecepatannya, tapi juga dilihat dari sisi keakuratannya. Betul. Jangan sampai nantinya berita-berita yang belum diuji kebenarannya itu disampaikan kepada masyarakat yang tentunya nantinya akan menjadi confused ya di masyarakat ya, yang ujung-ujungnya jadinya hoax seperti itu kan yang memang kerap kali terjadi. Nah, tentunya kami berharap ya media ini selain menjadikan sarana edukasi bagi masyarakat Jakarta, juga membantu dari sektor pariwisata bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya berpariwisata di era pandemi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, wah luar biasa sekali ya jawaban dari Pak Gumilar. Kan banyak sekali platform digital yang sekarang ini kan melalui Zoom, lalu ada juga yang seperti startup yang sebenarnya untuk memajukan pariwisata Indonesia sekaligus memajukan pariwisata DKI Jakarta. Nah, gimana tanggapan dari Pak Gumilar terhadap kehadiran platform digital ini untuk membuat masyarakat Jakarta terutama untuk tetap berwisata di Indonesia? Iya, memang sekarang kan ya sejalan dengan era digital ya. Betul. 4.0, memang sekarang ini media itu khususnya digital sangat berperan aktif, di mana kita sudah lihat banyak sekali platform-platform digital yang kaitannya dengan pariwisata ya. Itu sebenarnya memudahkan wisatawan ya untuk berwisata dari mulai booking hotel sampai ke informasi tentang paket-paket wisata yang akan dikunjungi seperti itu. Oke, lalu saya sempat mendengar juga ya bahwa Kemenparekraf mempunyai soft promotion yaitu Dream Now and Travel Tomorrow. Nah, gimana nih untuk wisatawan lokal dan mancanegara? Dan sepertinya kampanye ini menjadi kampanye yang efektif nih. Lalu bagaimana seperti apa soft promotion Dream Now and Travel Now untuk wisata DKI Jakarta? Oke, Dream Now, Travel Tomorrow. Iya. Nah, saya pengen nanya dulu nih, balik bertanya, boleh kan? Boleh. Nah, menurut Mbak Jessi ini yang dimaksud dengan Dream Now Travel Tomorrow itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, jujur saja, kalau Dream Now itu mungkin kita sudah merencanakan kita akan mengunjungi destinasi-destinasi yang berada di Indonesia. Lalu kita memasukkan salah satu misalnya saya ingin ke Kota Tua, saya akan memasukkan itu ke bucket list saya mungkin nanti setelah pandemi ini selesai. Ya betul sekali Mbak Jessi. Jadi memang program yang diluncurkan oleh Kemenparekraf itu di saat pandemi saat ini memang cukup efektif ya. Sebenarnya pola-pola ini yang memang dulu sekali pernah kita lakukan, ya kan. Tapi kan begitu perkembangan zaman sekarang itu malah kita kan sudah melakukan direct selling ya, bahkan ya langsung B2C seperti itu. Namun ya sekarang dengan kondisi pandemi ini akhirnya mau tidak mau kita merebranding kembali lah ya. Benar. Destinasi-destinasi di Jakarta ini bagaimana kita mengemas, berbenah diri dari destinasi yang ada di Jakarta dan mempromosikan kembali ya kan apa saja sih yang
ditawarkan oleh destinasi-destinasi yang ada di Jakarta, Betul. dan bagaimana mengemas ini menjadi suatu promosi yang menarik yang kita tawarkan kepada dunia, seperti itu. Nah, di sini memang kita mesti piawai juga dalam mengemas suatu destinasi, karena pastinya kan kita mau menjual ya kepada dunia, dan kita bersaing dengan kota-kota besar di seluruh dunia ya, yang mereka juga pastinya akan melakukan hal yang sama. Nah, ini dibutuhkan keahlian dan keterampilan dari kita semua untuk mempromosikan ini. Nah, Jesse pengen mengkonfirmasi nih Pak ya, saya sempat membaca berita ya, ada 27 tempat wisata yang tutup sekarang ini karena sedang PSBB ini. Apakah benar 27 tempat wisata atau mungkin lebih dari 27 tempat wisata yang sekarang ini sedang tutup? Kalau 27 mah pasti ya, bahkan mungkin lebih. Bahkan lebih. Karena kan memang kebijakan Pak Gubernur, sampai saat ini kita masih PSBB jilid 2 ya. Betul. PSBB yang memang diperketat dari mulai Ancol, Taman Mini, Ragunan, Monas, Kota Tua, museum-museum ya, tempat-tempat hiburan juga semuanya tutup. Bahkan untuk restoran pun sekarang hanya melaksanakan delivery dan take away aja, jadi tidak ada lagi dine-in seperti itu. Nah, memang ini merupakan keputusan yang cukup berat ya, yang harus kita ambil, karena tentunya juga ekonomi masyarakat Jakarta ini kan saat ini memang sedang terpuruk ya, ditambah lagi dengan kondisi seperti ini. Ya memang, tapi itu merupakan pilihan ya, karena kita melihat grafik pandemi ini kan juga belum berangsur belum baik ya, sehingga ini keputusan pahit yang memang harus diambil oleh Pemprov DKI. Tapi ya kita berharap tentunya ke depan ini bisa kembali normal, dan sehingga semua tempat-tempat wisata, semuanya wisata di Jakarta ini dapat kembali beroperasi. Oke. Lalu kan banyaknya tempat wisata-wisata di DKI Jakarta ini yang tutup nih. Nah, apakah ada tempat-tempat wisata DKI Jakarta yang sudah beralih ke digital gitu? Jadi online mungkin kan selama ini offline udah nggak bisa nih, nggak boleh dikunjungi. Nah, mungkin ada yang online, museum-museum atau tempat wisata di DKI Jakarta? Ya, itu sudah kita lakukan ya. Hampir semua tempat-tempat wisata di Jakarta itu sudah ada program-program ya, virtual tour seperti itu ya. Di museum-museum di Jakarta, termasuk yang dimiliki oleh Pemprov DKI ataupun juga oleh kementerian ya, baik itu yang milik swasta, itu sudah gencar sekarang mengadakan virtual tour. Di Ancol juga seperti itu, di Ragunan juga seperti itu. Jadi silahkan cek, browsing-browsing, itu sudah ada kita program-program untuk virtual tour. Oke, saat ini kan kita sedang memasuki era revolusi ya, 4.0, dan new normal juga nih, pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan baru untuk pariwisata kita. Bagaimana kita memanfaatkan dua momentum itu untuk memajukan pariwisata Jakarta supaya dapat bersaing di dalam pariwisata internasional? Memang antara era 4.0 ya kan dengan pandemi ini sepertinya kok ya bisa pas gitu ya, dengan pandemi ini kan otomatis kita merubah pola hidup masyarakat ya. Jadi baik itu keseharian, baik itu berwisata. Jadi saat ini sepertinya kalau kita lihat itu terjadi shifting dari offline ke online gitu ya. Kita lihat kan semua rapat-rapat, meeting, semuanya Zoom. Ya kan, webinar itu semuanya juga platformnya biasanya Zoom atau yang lainnya gitu ya. Jadi memang di sini ini juga merupakan sarana juga untuk mengedukasi masyarakat ya, bahwa ke depan itu memang eranya era digital. Ya kan, kita lihat untuk shopping juga sudah beralih ke digital, semuanya semuanya udah menjadi digital seperti itu ya. Nah ini tentunya kita juga di pemerintah harus segera mengedukasi masyarakat ya, khususnya kalau di kami ya masyarakat Jakarta tentunya bagaimana merubah behavior mereka ya, yang biasanya itu misalkan pameran dia datang ke tempat pameran ya, dia mau belanja datang ke toko, ke mall ya, sekarang dia mau nggak mau di era pandemi ini mereka harus coba
men-shifting Iya. behavior mereka untuk ke platform digital. Nah ini juga kita sudah banyak yang kita lakukan juga di Dinas Pariwisata. Itu kita melaksanakan bazar-bazar online ya. Kita juga memberikan pelatihan-pelatihan melalui webinar terhadap pelaku-pelaku UMKM ya, industri kreatif kita yang cukup banyak di Jakarta ini. Tapi memang kendalanya ini yang saya sampaikan tadi, dari masyarakat ini belum terlalu antusias nih, makanya perlu adanya edukasi-edukasi. Betul. Ya kan, yang biasanya datang ke pameran, Iya. melihat barangnya, kita pegang ya. Kalau ibu-ibu bisa nawar-nawar ya, kayak Betul, gitu Pak. ya. Iya, benar. Nah sekarang kan memang harus merubah formatnya gitu Iya. kan ya. Nah ini yang memang harus dilakukan bersama-sama ya antara pemerintah dan masyarakat supaya shifting ini tuh bisa Iya. berjalan dengan mulus. Terima Oke, kasih. baik. Jalan-jalan ke Jakarta, berkunjung ke Museum Bahari. Terima kasih Bapak Gumilar Ekalaya untuk menjadi narasumber saya hari ini. Terima kasih Mbak Terima Jessi, kasih Pak semoga Gumilar. sukses. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman semua yang menonton wawancara hari ini, jadi nggak perlu khawatir lagi, kalian masih bisa berwisata digital ya. Terutama kalian tinggal mengecek aja beberapa website-website di Wisata DKI Jakarta karena sudah ada fasilitas virtual tour. Jadi pantau aja dan cek juga ya Instagramnya di sparekraf.dki juga. Karena banyak sekali berita-berita terbaru yang kalian perlu ketahui. Oleh karena itu, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Jessi Silana Mosodiharjo, Putri Pariwisata Indonesia 2020 DKI Jakarta 3 mengucapkan terima kasih.